Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana perebutan pusat yang sangat menarik dan banyak mengandung pelajaran antara Kasparov pegang buah putih melawan Georgiadze pegang buah hitam. Dilakukan di Minsk tahun 1979, 6 tahun sebelum Kasparov menjadi juara dunia. Permainan diawali dengan E4, E5, kuda F3, D6, pertahanan Peridor, gajah C4, gajah E7, D3. Langkah ini bukan rasa takut dari Kasparov, tetapi keinginan untuk menghindari variasi pembukaan ya setelah D4, E makan D4 dan kuda makan D4 yang sangat dipelajari dengan baik oleh lawan Kasparov. Ini memang strategi dalam pertandingan untuk mempengaruhi psikologis daripada lawan. Kemudian dilanjutkan dengan kuda F6, C3, kemudian rokade juga, C6, gajah B3, gajah E6, gajah C2. Ini masih langkah-langkah normal ya. H6, kemudian benteng E1, mulai persiapan untuk pemusatan perwiranya. Kuda B D7, kuda B D2, menteri C7. Kemudian kedua pemain bermanuver secara santai ya. Di sini tampaknya kedudukan seimbang, tetapi sebetulnya tidak. Putih mulai membuka ruang dengan D4. Perebutan penguasaan pusat sudah dimulai oleh putih. Benteng F, E8, H3. Ini membatasi peluang lawan ya, baik dari gajah maupun kuda agar tidak mencapai ke G4. Juga merupakan cara untuk memenangkan ruang, menguasai petak lebih banyak. Hitam melanjutkan dengan kuda F6, C4, kuda G6 untuk memasuki pertahanan lawan ke kuda F4 ya. Di sini putih melanjutkan dengan D5. Hitam tidak ingin membuka bagian tengah ya untuk mengaktifkan bidak putih setelah jika dia melanjutkan dengan E makan D5. Kuda makan D4, menteri B6, kuda 2 ke F3, gajah makan C4, kuda F5 ya. Memang hitam menang satu pion, tapi dalam posisi ini bagus putih. Kita lanjutkan setelah langkah putih D5, gajah D7, kuda B1 untuk mencari tempat yang lebih bagus lagi, yaitu di C3, sekaligus juga membuka ruang bagi gajah C1 agar menghindari kuda F1, kuda hitam ke F5, ke F4, gajah F8, kuda C3 sesuai dengan rencana, C5,
gajah A4. Di sini gajah putih yang petak putih ini jelek karena tertutup oleh pion-pionnya, maka ditukar dengan gajah hitam petak putih. Itu gajah bagus karena pion-pion hitam ada di petak hitam. A6 dilanjutkan gajah makan D7 dengan rencana kuda makan D7, G3, gajah E7 dan H4. Putih memutuskan strategi membatasi mobilitas perwira hitam ya di sayap raja dan menyiapkan terobosan di sayap menteri. Kuda F6, kuda H2, menteri D7, A4, menteri H3 berusaha masuk tapi tanpa didukung oleh perwira-perwira yang lain. Sebetulnya hampir mustahil berhasil serangan daripada hitam. Putih menunjukkan dengan menteri F3. Akhirnya kembali lagi menteri D7, langkah yang sia-sia ke H3 tadi. Putih melanjutkan dengan A5. Langkah A5 ini sekaligus juga membatasi sayap menteri daripada hitam ya, untuk ke B5 bedanya. Di sini hitam melanjutkan dengan kuda balik ke F8, gajah D2, benteng E ke C8, berusaha mengalihkan serangan ke sayap menteri. Kuda F1, kuda G4, lalu kuda A4. Ini tujuan daripada langkah gajah D2 tadi setelah kuda ke A4. Jadi kalau gajah hitam ke D8 maka beda A ini juga terlindungi. Gajah A ke D8, benteng E ke C1, benteng A D8, B4. Putih dulu yang menggebrak sayap menteri ya. C makan B4, gajah makan B4, A5, kuda B6 ya. Coba diperhatikan di sini, sepintas kelanjutan ini keliru atau tidak masuk akal. Lagi pula tekanan yang lebih besar bisa diberikan oleh putih di sepanjang lajur B yang bagus untuk putih. Tapi Kasparov berpikir lain. Kita ikuti aja kelanjutan daripada partai ini ya. Gajah makan B6, A makan B6, menteri E7, menteri A3, benteng D8 untuk memperkuat D6, tetapi tidak menghalangi rencana-rencana daripada putih berikutnya ini. F3 mengusir kuda dulu ya. Kuda 6 dan dilanjutkan dengan C5 ya, mendobrak menteri dan pusat sekaligus juga meloloskan bidak putih menjadi bidak bebas. D makan C5, gajah makan C5, menteri F6, raja G2. Jelas untuk melindungi setelah gajah ya ini. Setelah menteri putih suatu waktu pergi, ada menjaga peta F3. Dilanjutkan dengan benteng E8,
gajah E3, kemudian kuda D7, benteng A ke B1, melindungi sekaligus untuk memfusikan benteng agar lebih berfungsi daripada di A. Lalu menteri ke E7, ya. Di sini hitam kalah waktu, ya. Kalau belum mencapai 40 langkah sudah menghabiskan waktu 2,5 jam. Ini peraturan internasional, ya. Terus dilanjutkan menteri makan E7, benteng makan E7, benteng C7, dan posisi hitam jauh lebih bagus daripada hitam. Jadi posisi putih jauh lebih bagus daripada hitam. Ya, demikian. Terima kasih telah menyaksikan channel saya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.